Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Rahman Pratama. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah submateri dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi Multimedia dengan judul Network Traffic Analysis. Baik teman-teman, ada baiknya kita mengetahui outline dari materi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah definisi dari NTA atau Network Traffic Analysis. Yang kedua adalah complexity pada NTA. Ketiga ada definisi dari TE atau Traffic Engineering. Yang keempat adalah MTM. Yang kelima adalah CIC. Yang keenam adalah Resource Allocation. Yang ketujuh adalah Bandwidth Allocation. Yang kedelapan adalah Congestion Control. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah Traffic Modeling. Oke, sebelumnya, apa sih Network Traffic Analysis itu? NTA merupakan suatu proses capture informasi dari suatu network traffic, lalu menginspeksi secara detail untuk menentukan pola komunikasi yang tepat dan juga aktivitas dari suatu jaringan tersebut. Dapat teman-teman lihat sendiri ya pada gambar, itu merupakan contoh dari Network Traffic Analysis. Oke, saya akan lanjut. Selanjutnya adalah complexity pada NTA. Complexity juga memiliki arti sebagai faktor yang mempengaruhi cara kerja pada suatu hal. Nah, jika kita menyebut complexity pada NTA, artinya faktor yang mempengaruhi kinerja oleh NTA. Ada dua, yaitu geographic complexity dan juga temporal complexity. Geographic complexity itu seperti jenis topologi yang digunakan, ataupun medan daerah seperti entah tempat NTA itu dipasang adalah daerah rural ataupun daerah urban. Lalu untuk temporal complexity itu sendiri merupakan faktor temporal ya sesuai dengan namanya, yaitu lama seseorang mengakses dari suatu web atau mungkin lama durasi web pada saat mengunduh dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa itu traffic engineering? Ya, of course, traffic engineering merupakan suatu disiplin ilmu teknik yang mempelajari tentang lalu lintas jaringan. TI merupakan sebuah solusi yang nyata untuk jaringan internet kita seperti sekarang, teman-teman. Karena dengan TI, para engineering mampu menentukan infrastruktur jaringan yang mumpuni dan juga ideal bagi masa internet pada zaman sekarang ini. Oke, selanjutnya adalah Multimedia Traffic Management atau yang kita kenal dengan MTM. Apa itu MTM? MTM merupakan sub-ilmu dari Network Traffic Analysis yang berfokus melakukan manajemen pada lalu lintas multimedia. Contohnya transfer audio, transfer teks, transfer video mungkin, ataupun transfer konten interaktif. MTM sendiri terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama interactive audio or video communication, atau dapat dikatakan sebagai video live streaming. Lalu yang kedua adalah transmission of stored information to another temporary storage. Ini dapat kita kategorikan sebagai pengiriman email ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah transmission of stored information for immediate use. Contohnya adalah audio atau video broadcasting. Selanjutnya adalah CAC atau Connection Admission Control. CAC merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh sistem jaringan selama call setup sedang berlangsung guna menentukan connection request tersebut dapat diterima ataupun ditolak. Nah, CAC ada 3 jenis teman-teman, yaitu yang pertama CAC based on peak rate allocation, yang kedua adalah CAC based on rate envelope multiplexing, yang ketiga adalah CAC based on rate sharing. Untuk yang pertama, pada CAC ini adalah mengkonsiderasi seluruh peak pada setiap koneksi yang baru dibangun. Contoh kasusnya, network link yang en route membuat koneksi atau sedang dalam rute membuat koneksi atas dasar akumulasi jumlah peak terproses dan juga jumlah peak baru. Jika kapasitas link cukup, maka CAC tersebut akan menerima panggilan, namun jika tidak, maka tidak akan diterima. Nah, yang kedua adalah rate envelope multiplexing, merupakan asumsi konservatif ya teman-teman, karena pada kondisi ini buffer dianggap tidak terjadi atau zero buffer approximation. Asumsi ini didukung oleh real-time application terkait dengan jumlah buffer yang terlalu kecil untuk menyerap burst scale fluctuation. Dan yang terakhir adalah CAC based on rate sharing, mengkonsiderasi kapabilitas buffering dari tiap switch, termasuk cell loss ratio ataupun peak cell rate atau KCR. Oke, kita lanjut, adalah resource allocation teman-teman. Nah, resource allocation sendiri untuk semua hal ya merupakan hal yang sangat penting karena dapat menentukan level objektivitas dari suatu QoS terhadap sebuah connection requesting, terutama pada
network traffic analysis ini, sehingga dapat ditentukan jumlah bandwidth yang optimal nantinya. Nah, contoh kasus, pada suatu ATM network atau yang disebut dengan asynchronous transfer mode, terdapat dua jenis resource, yaitu logical resource dan juga physical resource. Physical resource sendiri merupakan buffers, bandwidth, processor, dan lain sebagainya. Untuk logical resource merupakan ATM address, VPCI atau Virtual Path and Channel Identifier, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat pada layar, teman-teman. Oke, kita lanjut. Bandwidth allocation terdapat dua jenis, yaitu static allocation dan juga dynamic allocation. Maaf, tidak terlihat, mungkin saya akan jelaskan dynamic allocation-nya. Static allocation merupakan metode alokasi yang tidak beradaptasi dengan kondisi-kondisi tertentu, dan dynamic allocation merupakan metode alokasi yang selalu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, hal ini bukan berarti static allocation lebih buruk dari dynamic allocation. Static allocation dapat berguna jika resource bandwidth ini sudah fix jumlahnya, jadi dapat digunakan dan tidak lebih buruk lah daripada dynamic allocation. Lalu untuk karakteristik bandwidth yang efektif itu sendiri ada 3, yaitu pertama independence, additivity, dan juga efficiency. Selanjutnya adalah congestion control for multicast communication. Multicast merupakan sebuah layanan yang mengantarkan sekumpulan paket dari sebuah server menuju ke sekumpulan user. Multicast Congestion Control Protocol didesain untuk mendeteksi kongesi dan mengadaptasi session dari sebuah flow rate pada tiap link menuju bandwidth yang tersedia. Lalu ada traffic modeling ini. Traffic modeling terdapat 6 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada on or off model, yang kedua adalah Markov modulated model, yang ketiga adalah Gaussian autoregressive model, yang keempat ada self-similar model, yang kelima ada pseudo self-similar model, yang terakhir adalah modeling the aggregated traffic. Let's continue. Yang pertama adalah on or off model. Berdasarkan model ini, traffic terdiri dari 2 state, yaitu mode on dan mode off. Pada mode on akan ada traffic yang ditransmisikan pada rate konstan, namun pada mode off sebaliknya, tidak ada traffic yang ditransmisikan. Dan untuk menghitung probabilitas on dapat kita gunakan rumus yang ada pada layar, dapat teman-teman lihat, di mana I on dan I off merupakan periode masa on dan periode masa off. Selanjutnya adalah Markov modulated model. Sebuah model yang dalam prosesnya arrival rate telah dimodulasikan oleh embedded Markov chain. Keuntungan dari Markov modulated model adalah fleksibel dan dapat memprovide inkorporasi pada correlation pattern yang berbeda. Adapun jenis-jenis umum dari Markov modulated model, yang pertama adalah batch Markovian arrival process, kedua Markovian modulated Poisson process, yang ketiga adalah discrete time batch Markovian arrival process, dan yang terakhir adalah Markov modulated Bernoulli process. Selanjutnya adalah Gaussian autoregressive model. Merupakan pada model ini ya, ada penjelasannya, sebuah traffic yang didasarkan dengan model ini dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses traffic di mana sejumlah traffic ditransmisikan dalam interval waktu tertentu yang memiliki Gaussian distribution. Selanjutnya adalah self-similar model. Nah, ada 3 cara dalam mendeskripsikan model ini. 3 cara ini dipilih karena memiliki justifikasinya masing-masing terhadap traffic yang realistik, teman-teman. Yang pertama adalah on or off model based, yang kedua adalah M-Pareto model, yang ketiga adalah fractional Brownian motion process. Selanjutnya adalah pseudo self-similar model. Nah, apa sih perbedaan pseudo self-similar dengan self-similar? Perbedaannya adalah model ini kurang cocok digunakan dalam evaluasi queuing model, bahkan jika model ini telah berhasil mengkarakterisasi suatu traffic, teman-teman. Yang terakhir adalah modeling the aggregated traffic. Mengapa model ini bisa tercipta? Model ini tercipta karena adanya agregasi dari suatu traffic dari berbagai sumber kedatangan, yang mana proses packetization-nya telah terdeterminasi, teman-teman. Nah, alhasil, suatu model untuk aggregated traffic harus memproduksi distribusi sel secara tepat waktu. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Thank you for watching, and don't forget to always stay safe, stay healthy, and stay strong.